Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Kami di sini akan menyampaikan presentasi kami terkait ideal prima dan ideal maksimal dari hammering kasar. Di sini ada saya, Fahri Asad, dari Universitas Negeri Jakarta, ada Deswan Hafifullah dari Universitas Lampung, ada Bayu Permana dari Universitas Negeri Jakarta. Oke, pertama-tama pendahuluan dari penelitian ini, himpunan kasar pertama kali diperkenalkan oleh Paulak pada tahun 1982. Himpunan kasar merupakan perluasan dari teori himpunan. Selanjutnya, himpunan kasar ini memiliki keterkaitan terhadap struktur aljabar. Struktur aljabar merupakan konsep matematika abstrak yang mempelajari struktur grup, ring, modul, dan konsep dasar aljabar lainnya. Pada fokus penelitian ini, yaitu hammering kasar, yang merupakan keterkaitan antara himpunan kasar dengan struktur aljabar yang mencangkup konsep dari suatu ideal prima dan ideal maksimal dari suatu hammering. Latar belakang dan masalah. Paulak pada tahun 1982 mendefinisikan konsep himpunan kasar, ruang aproksimasi, dan keterbagian ruang aproksimasi atas dan bawah dari suatu himpunan. Ali dan kawan-kawan pada tahun 2012 mendefinisikan konsep ideal prima dan ideal maksimal dari suatu hammering kasar. Berikut adalah konsep-konsep pengembangan himpunan kasar. Selanjutnya tujuan penelitian yaitu 1. Mendefinisikan konsep ideal prima dan ideal maksimal dari hammering kasar. 2. Menyelidiki ideal maksimal dari hammering kasar adalah ideal prima. 3. Mendefinisikan hammering Noether kasar dan menyelidiki sifatnya. Selanjutnya akan disampaikan teori-teori yang diperlukan pada penelitian ini. Yang pertama, kita memerlukan konsep terkait hammering. Sebelum menuju konsep hammering, kita harus mengetahui definisi dari semigroup dan monoid. Definisi ada sebagai berikut. Nah, selanjutnya, kita juga harus mengetahui definisi dari hammering yang didefinisikan sebagai berikut, sehingga S dengan operasi penjumlahan dan perkalian dilengkapi dengan penjumlahan terhadap identitas dan komutatif disebut hammering. Jadi dilengkapi dengan penjumlahan terhadap nol atau identitas dan itu komutatif. Seperti itu. Nah, selanjutnya kita juga di sini memerlukan definisi dari ideal dari hammering R. Definisinya sebagai berikut. Selanjutnya kita juga memerlukan definisi Noetherian kiri. Ya, Noetherian kiri itu definisi sebagai berikut ya untuk pada paper ini, dan selanjutnya kita juga memerlukan kondisi-kondisi yang terkait Noetherian kiri yang akan ditunjukkan nanti di pembahasan pada paper ini, pada penelitian ini ya. Ini juga diperlukan juga ya. Baik, selanjutnya kita juga memerlukan definisi ideal prima dan ideal maksimal ya. Tentu saja karena kan penelitian ini berjudul ideal prima dan ideal maksimal dari hammering kasar yang didefinisikan sebagai berikut: ideal prima dari hammering R dan ideal maksimal dari hammering R. Selanjutnya kita juga punya suatu akibat yang bahwa ideal maksimal itu merupakan ideal prima ya. Nah, selanjutnya ini adalah definisi dari ruang aproksimasi ya. Untuk mendefinisikan konsep ini perlu untuk mendefinisikan himpunan kasar. Nah, ini definisi dari aproksimasi bawah dan aproksimasi atas, dan definisi himpunan kasarnya adalah sebagai berikut. Nah, jadi kita punya ruang aproksimasi pasangan AB ini ya, aproksimasi bawah, aproksimasi atas disebut himpunan kasar jika dan hanya jika ini ya, aproksimasi bawah, aproksimasi atas untuk sama dengan APRX untuk suatu X di PU seperti itu. Nah, seperti ini cara mengkonstruksi himpunan kasar. Jadi kita peroleh aproksimasi atas, kita peroleh aproksimasi bawah, maka kita peroleh APRX ini adalah himpunan kasar seperti itu. Nah, ini adalah definisi dari aproksimasi bawah, aproksimasi atas pada ini ya, hammering R ya. Nah, ini definisi sebagai berikut, sama saja, hanya mengganti kelas saja di sini lah ya. Selanjutnya kita juga membutuhkan definisi dari sub hammering R untuk mendefinisikan ideal kiri dan ideal kanan dari hammering R yang definisinya pada himpunan kasar itu sebagai berikut. Selanjutnya penelitian. Penelitian kami menggunakan studi literatur, yaitu studi literatur buku, artikel ilmiah maupun jurnal yang berhubungan terhadap penelitian kami. Selanjutnya yaitu mempelajari definisi dan teorema yang relevan terhadap permasalahan yang ada dalam penelitian kami. Langkah-langkah tersebut kami bagi menjadi 4.
yaitu yang pertama mempelajari ideal prima dan ideal maksimal pada suatu hemiring. Yang kedua yaitu mendefinisikan apa itu hemiring kasar yang dibangun oleh ideal prima dan ideal maksimal. Yang ketiga yaitu mendefinisikan hemiring noder kasar, dan yang keempat menyelidiki sifat-sifatnya. Adapun bagian penelitian sebagai berikut. Berdasarkan bagian penelitian ini, terdapat 2 submateri. Bagian kanan terdapat himpunan kasar dan ring kasar merupakan teori himpunan kasar. Kemudian bagian kiri terdapat semigroup dan hemiring merupakan materi dari struktur aljabar. 2 materi tersebutlah yang membentuk 4 tahapan dalam penelitian ini. Selanjutnya akan dipaparkan pembahasan pada paper ini ya. Yang pertama itu kita punya definisi ideal prima kasar yang didefinisikan sebagai berikut. Yang kedua kita mempunyai definisi dari ideal maksimal kasar dari hemiring R. Yang kedua dari hemiring R yang didefinisikan sebagai berikut. Oke, nah kita punya contoh sebagai berikut. Misalkan R itu sama dengan Z7 dan didefinisikan operasi perkalian di R sebagai berikut. Ya, kita bisa tunjukkan bahwa R itu adalah hemiring ya. Misalkan rho adalah kelas kongruensi atau kelas ekivalen, ya sedemikian rupa sehingga kelas kongruensi rho adalah saya mendefinisikan sebagai berikut. Nah, kita misalkan A sama dengan B sama dengan C itu 0, 1, 2, maka diperoleh aproksimasi atasnya itu sama dengan 0, 1 semua dan aproksimasi bawah sama dengan 0, 1 semua. Maka diperoleh rho A sama dengan rho B sama dengan rho C itu adalah himpunan kasar seperti ini ya. Nah, selanjutnya akan ditunjukkan bahwa rho A adalah ideal prima kasar dari R. Dapat dilihat bahwa rho A, rho B, rho C itu dapat kita tunjukkan ya nanti ya, bahwa dapat kita tunjukkan ya bahwa rho A, rho B, rho C adalah ideal kasar dari R. Dengan demikian diperoleh rho B kali rho C sama dengan 0,1 itu subset dari rho A yang mengakibatkan rho B subset rho A. Jadi rho A itu adalah ideal prima kasar dari R. Nah, selanjutnya kita juga punya contoh dari ideal maksimal ya. Misalkan R itu sama dengan Z3, didefinisikan lambda adalah kelas kongruensi dari R. Sedemikian rupa sehingga kelas kongruensi lambda adalah 0,1 dan 2. Misalkan A sama dengan M sama dengan 0,1. Kita peroleh rho A, aproksimasi atas A dan aproksimasi atas M sama dengan 0,1 dan aproksimasi bawah A dan aproksimasi bawah dengan M sama dengan 0,1. Maka kita peroleh himpunan kasar sebagai berikut. Dapat ditunjukkan rho A, rho M itu merupakan ideal kasar dari R. Diperoleh ini nanti ya. Maka rho M itu adalah ideal maksimal dari hemiring R ya. Oke, selanjutnya ini kita punya teorema sebagai berikut ya. Misalkan R itu adalah bilangan bulat modulo N dengan N besar dari 1 dan bilangan asli. Diketahui rho merupakan kongruensi. Misalkan A1 sampai AQ merupakan subhimpunan dari R dengan A1 sama dengan rho sama dengan AQ. Selanjutnya diketahui bahwa rho A1 sama dengan rho A2 sama dengan rho AN dengan Q merupakan Q di sini ya, merupakan banyaknya kelas kongruensi dan rho A1, rho A2, rho AN merupakan ideal kasar dari R. Maka kita punya rho A1, rho A2, dan rho AN merupakan ideal prima kasar dan ideal maksimal kasar dari R. Nah, selanjutnya kita punya definisi dari hemiring noter kasar. Misalkan A1, A2 adalah subhimpunan tak kosong dari hemiring R. Selanjutnya, rho A1, rho A2 adalah ideal kasar dari R. R disebut hemiring noter kasar jika ideal kasar dari R memenuhi kondisi rangkai naik seperti ini. Nah, selanjutnya dari definisi ini kita bisa membentuk proporsi sebagai berikut. Nah, inilah teorema yang kita buktikan pada paper ini ya. Misalkan R adalah hemiring R dikatakan hemiring noter kasar. Jadi jika dan hanya jika pada setiap kode ideal kasar kiri di R terdapat elemen maksimal. Adapun kesimpulan dalam penelitian kami yaitu adanya sifat dari hemiring kasar yang dibangun oleh ideal prima dan ideal maksimal dari suatu hemiring. Kemudian didefinisikan A1, A2 adalah subhimpunan tak kosong dari hemiring R. Misalkan rho A1, rho A2 adalah ideal kasar dari R dan R disebut hemiring noder kasar jika ideal kasar dari R memenuhi kondisi rantai naik, yaitu rho A1 subset dari rho A2 subset dari rho A3 dan seterusnya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.